Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru pejuang P3K. Berikut ini adalah jadwal penerimaan P3K guru dan alur tahapan seleksinya. Jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dan untuk P3K guru, seleksi menggunakan CBT Kemdikbud dengan jadwal sebagai berikut. Tes pertama pada bulan Agustus 2021, tes kedua bulan Oktober 2021, dan tes ketiga bulan Desember 2021. Rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 adalah terdiri dari 2 tes, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Jumlah soal diantaranya adalah untuk kompetensi teknis 70 sampai dengan 100 soal, kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal, kompetensi sosiokultural 10 sampai 20 soal, dan tes wawancara berbasis komputer sebanyak 10 soal. Materi untuk tes P3K terdiri dari 3 materi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Ketentuan umum untuk P3K yaitu 1. Setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau atas permintaan sendiri sebagai PNS, prajurit TNI, dan juga kepolisian negara serta sebagai pegawai swasta. 4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. 7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan. 9. Persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat instansi pemerintah, yayasan, atau kepala divisi, dan juga tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Ketentuan P3K untuk guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, honorer K2 sesuai dengan database THK2 di BKN. Kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. 3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik Kemdikbud. 4. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud. Nah, untuk seleksinya seperti ini teman-teman.
alur tahapan seleksi P3K guru. Jadi ada 4 golongan guru yang berhak mendaftar pada seleksi ini. Yang pertama, guru honorer THK 2. Yang kedua, guru honorer di sekolah negeri. Yang ketiga, guru di sekolah swasta. Yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, keempat golongan guru ini bersama-sama melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemdikbud. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Kemudian, pada pendaftaran pertama atau tes pertama, yang diizinkan untuk mendaftar atau melakukan tes adalah peserta nomor 1 dan nomor 2, yaitu honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, peserta 1 dan 2 ini tidak dapat melamar ke instansi lain jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain dan instansi lain tersebut. Pada tes kedua, peserta yang tidak lulus pada tes pertama, yaitu golongan guru honorer 2 dan guru honorer di sekolah negeri, bersama-sama akan tes dengan golongan guru nomor 3, yaitu guru di sekolah swasta dan lulusan PPG yang belum menjadi guru. Keempat peserta ini, mereka memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Kemudian selanjutnya, jika orang-orang ini tidak lulus, maka bisa mengikuti tes ketiga. Tes ketiga juga bisa diikuti oleh keempat golongan guru ini. Peserta pada tes ketiga memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3. Pengisian formasi kosong setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Pada tes P3K tahun ini ada tambahan nilai atau afirmasi untuk penilaian kompetensi teknis P3K guru. Jenis afirmasi ini diantaranya guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memiliki jumlah tambahan nilai sebesar 100% pada kompetensi teknis. Hal ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Kemudian afirmasi kedua adalah untuk usia. Untuk usia, para guru diberikan afirmasi sebanyak 15% untuk kompetensi teknis. Berlaku untuk peserta di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Kemudian yang ketiga, afirmasi diberikan kepada penyandang disabilitas. Afirmasi sebanyak 10% untuk kompetensi teknis. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemdikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemdikbud dengan metode verifikasi video. Kemudian afirmasi keempat untuk guru honorer THK 2 sebanyak 10% pada kompetensi teknis.
Peserta terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Catatannya, tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai kompetensi teknis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa lulus CPNS atau P3K pada tahun ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.